Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama ini, mudah-mudahan Allah bersihkan hati saya dan kita semua juga, bahwa tidak ada maksud bercerita kecuali mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik. Kemudian semua yang disebut ini mendapatkan ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut kemudian perusahaan atau lembaga, dan saya bercerita mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan juga nanti buat anak keturunan kita semua dan semua orang yang ingin belajar tentang bagaimana memuhasabahkan diri, kemudian memaafkan, kemudian juga bersabar dan baik sangka, kemudian juga tentang bahwa yang bersalah itu pasti kita dengan izin Allah. Semua bersumber dari kita dengan izin Allah. Dan pada akhirnya ketika pesan atau message udah tersampaikan, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga langitnya akan dirubah oleh Allah. Pun kita nggak bisa menghindar juga dari segala macam kehendak dan keputusan Allah, yang memang bisa saja Allah melakukan A, B, C, dan D juga tanpa sebab. Jadi nggak perlu juga ada sebab. Melainkan memang murni sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu bagaimana kemudian kita yang dikenakan itu bersikap. Karena Allah tidak meminta sikapnya orang yang kemudian ngenain kita. Tapi yang Allah minta adalah bagaimana sikap Anda, sikap kamu, sikap kalian. Ketika kemudian aku gerakkan orang lain, aku gerakkan tangannya orang lain, aku gerakkan kemudian mata, mulutnya orang lain, aku gerakkan kemudian pikiran dan hatinya orang lain untuk berbuat sesuatu atau berbuat banyak kepada kamu semuanya. Aku lihat bagaimana reaksi kamu, bagaimana kemudian perbuatan kamu, bagaimana pikiran dan perasaan kamu. Jadi sebenarnya ini soal saya yang barangkali nggak punya akhlak. Saya yang kurang akhlaknya, apalagi dulu kurang pengalaman soal juga bagaimana saya mengorangkan orang, memuliakan orang, menghargai orang, itu yang saya nggak punya. Nah, titiknya tuh di situ, sehingga kemudian berubah menjadi ledakan dendam yang luar biasa, ledakan emosi yang luar biasa, yang sampai sekarang kemudian masih terasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2005 kurang lebih ada seseorang yang kemudian dalam tanda petik berjasa. Ya setidaknya itu menurut beliau bahwa beliau yang berjasa masukin saya ke TV. Saya sendiri parahnya tidak merasa. Nah, itu kan salah gitu. Salah tidak merasa. Harusnya saya memilih berterima kasih, terus kemudian benar-benar menghargai dan menempatkan beliaunya memang di posisinya gitu. Seingat saya sudah menghormati, sudah memuliakan, tapi memang ternyata itu tidak cukup. Tapi itu memang 2005, belum ada jam terbang bertemu dengan begitu banyak orang, belum ada banyak jam terbang ketemu dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Nah, 2005 orang mulia tersebut kemudian bawa saya ke TV, TVRI tepatnya. Panjang ya ceritanya, kok jadi 2005 gitu. Iya, jadi pada saat kemudian ledakan pertama terjadi kira-kira di 2014, waktu itu yang bersangkutan naikin di YouTube kemarahannya, saya tuh bingung. Karena setahu saya tidak ada masalah dengan beliau. Tidak ada problem dengan beliau. Tidak ada permusuhan dengan beliau. Kok bisa ya? Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba nyerang gitu dari 2014. Dan orang yang kemudian dilihat oleh banyak orang hari ini pun di bulan April ya, 9 April 2020 itu masih yang sama.
tokoh utamanya masih yang sama. Cuman kemudian menyeret simpatik orang-orang baru yang dengan pengaruhnya akhirnya menganggap memang saya itu penipu, saya itu pembohong. Dilalah saya pernah ada kesalahan dianggapnya oleh umat karena perbedaan pilihan presiden. Sehingga ini seperti bahan bakar yang kemudian dapat bensin gitu. Sehingga ya saya cuma bisa pasrah lah. Padahal ketika pilpres pun waktu itu saya ya tapi tetap salah lah. Tetap salah. Mudah-mudahan Allah ngampunin saya. Nah, pas meledak di YouTube, saya periksa betul. Saya benar-benar periksa menit ke menit, 2 video YouTube. Ini apa ya? Nah, ternyata ketemulah benang merah kejadian dari 2005. Itu. Sesuatu yang sampai sekarang, aduh, gitu. Tapi itu pun alhamdulillahnya jadi sebuah introspeksi yang luar biasa gitu. Betapa saya rupanya emang kurang berterima kasih gitu. Kurang nyapa, kurang nyaba. Nyaba tuh mainnya silaturahim. Dengan ekosistem lama saya, lalu saya merasa baik-baik saja padahal tidak baik gitu. Saya merasa udah oke padahal nggak oke. Udah merasa bener aja padahal nggak bener gitu. 2005 dengan izin Allah saya yang saat itu masih tertatih-tatih, masih meniti jalan dakwah, jalan bisnis, jalan usaha, jalan perdagangan, masih juga tertatih-tatih menyelesaikan segudang persoalan, segudang permasalahan. Ya, saya lahir dari masalah. Rahimnya tuh rahim masalah. Saya ngapal Quran ketika saya ada di tahanan polisi. Saya menjadi penulis ketika saya ada di tahanannya tentara. Saya pernah ditahan di Rindam. Saya pernah ditahan di 2 tahanan polisi dan tahanan tentara. Dan akhirnya juga saya pernah ditahan di kantor orang juga. Karena perbuatan saya yang ya betul kita kadang-kadang nggak bisa memilih, ada di waktu, tempat yang salah, yang sehingga nggak tahu kecuali menerima, nggak ngerti takdir ke depan seperti apa. Dan saya bersyukur saat itu kemudian saya melewati jalan itu. Kalau tidak ketemu jalan itu 98 dan 99 saya dipenjara 2 kali, ditahan 2 kali. Tentu saya tidak menjadi seorang hafiz Quran, tidak ngapal Quran, tidak jadi penulis, dan tidak ada segala keberkahan yang hari ini saya dapatkan. Jadi memang Allah yang sudah memilih waktu itu, Allah yang sudah memilih tempatnya itu, Allah yang sudah memilih segala kejadiannya waktu itu. Tapi baik, saya lahir dari rahim masalah. Periode kemudian pasca 98-99 saya ditahan di polisi dan ditahan di tahanan tentara. Ya, alhamdulillah di kemudian hari saya bersahabat dengan polisi-polisi itu dan saya bersahabat dengan tentara-tentara itu. Bahkan saya sudah kembali menjadi muadzin zaman dulu di Rindam dan kemudian menjadi imam di Rindam. Akhirnya kemudian menjadi khatib Jumat di Rindam. Luar biasa. Luar biasa. Nah, pasca kemudian 98-99 itu masih menyisakan persoalan karena semuanya meledak dan saya terima. Hingga kemudian berwujud dalam bentuk, dalam tanda petik, hutang yang nilainya raksasa untuk ukuran saya, sekitar 1,4 miliar rupiah. Nah, 2004-2005 saya kemudian memutuskan menjadi ustadz full. Tidak bicara tentang bisnis, tidak bicara tentang usaha. Sampai sekarang pun tidak. Jadi kalaupun saya saat ini berdagang, berbisnis, berusaha itu selalu dalam koridor bagaimana kemudian kita berdakwah, mengajarkan orang, ini loh caranya bisnis, ini loh caranya dagang. Ayo dagang, ayo bisnis. Ini adalah bagian dari amaliyah Islam, amaliyah seorang muslim. Dagang, kerja, usaha, tangan di atas, tidak tangan di bawah, ini merupakan bagian juga dari pengajaran. Jadi kalau ada orang bilang Ustadz pengusaha, ya saya masih nggak terlalu
nyaman dengan kalimat itu. Saya bilang, enggak, saya tetap ustadz. Ya walaupun sisi lain saya bilang, enggak usah malu-malu. Ya bilang aja iya, emang kenapa? Ya. Nah 2005 itu utang saya sudah bertengger di angka 1,4 miliar rupiah. Dan secara fisik saya ini payah gitu. Rumah kami waktu itu masih tanah, belum keramik, hanya satu ruangan yang di keramik, ini ruang tamu. Yang lainnya masih tanah, asli tanah. Kemudian atapnya itu bukan Eternit, ya, melainkan bumbungan bambu yang kalau malam kadang-kadang ular melingkar gitu. Dan kami nyaman-nyaman aja karena merasa ya lo gue jangan sering ganggu gitu. Zaman dulu tuh hebat banget sebagai orang kampung. Buang air pun masih di kebun, buang air juga masih di jamban istilahnya ya. Yakni kolam ikan, kemudian dipasang batang pohon, bagus sekali, open sky, open sky toilet. While we are pooping, we are looking the moon, stars, gitu. Sambil ngepop, memang ngelihat bintang, bulan, keren banget, matahari pagi, wih cantik. Tapi saat itu saya sudah memulai embrio. 2002 sudah ada perguruan tinggi yang saya punya dengan izin Allah. Itu juga sesuatu yang miracle. How come gitu? Bagaimana mungkin gitu? Bahkan 2003 saya punya perguruan tinggi yang kedua. How come gitu? Bagaimana mungkin itu? 2003 itu pula merintis, 2004 merintis, kemudian pesantren Darul Quran dengan 8 santri saat itu yang gak berbayar, gratis. Kemudian di 2005-nya ini mohon maaf nih saya harus ceritanya agak panjang dikit karena this is the chronologies. Inilah kronologinya gitu. Kenapa kemudian sampai hari ini ada orang yang benar-benar berburu saya supaya saya jatuh, supaya saya itu hancur, supaya saya itu binasa. Dan sampai hari ini saya lebih memaklumi ketimbang saya marah, lebih kemudian menerima ketimbang saya kemudian emosi gitu. Ya sesaat kadang-kadang kayak ngelihat postingan terbaru tanggal 9 April itu ya, 8-9 April 2020, postingan terbaru di YouTube-nya ya mereka dan asosiasinya. Saya ya manusiawi, tapi kembali saya bilang justru mereka lah yang punya andil besar gitu. Rasanya nggak apa-apa juga mereka melakukan apapun itu, seperti ibu kita kalau mau mukul kita, gak apa-apa juga gitu. Gak bakal bisa ngebayar kita lahir dari rahimnya gitu. Itu yang mau saya coba untuk diterapkan pada diri saya. Hancur sih. Sakit gitu. Terutama ketika ekosistem saya yang kena gitu. Kenapa kemarin saya putuskan juga lapor ke Bareskrim. Ya di Februari Maret 2020. Tapi akhirnya saya slodonin. Ntar aja lah, satu COVID, yang kedua aduh kayaknya kok agak bukan saya nih gitu, agak bukan Yusuf Mansur nih gitu. Tapi pertimbangan waktu itu berangkat ke Bareskrim, pertimbangannya memang bukan saya, pertimbangannya adalah ekosistemnya saya. Jadi ekosistem saya ini boleh dibilang menjadi ada imbasnya. Misalkan ada satu wali murid yang terus saja diomongin sama orang tuanya, sama kakak atau adik dan saudaranya. Ngapain sih kamu nyekolin anak di Darul Quran? Ntar jadi penipu loh. Buat apa hafal Quran tapi akhirnya nipu? Lo kayaknya aja udah nipu, gimana lagi bawah-bawahannya? Waduh, kayak gitu kan itu. Dan akhirnya atas nama supaya nggak berisik ya, wali santri tersebut dengan izin Allah nih cerita pamit gitu loh. Saya pindahin anak saya ya Ustadz. Gak tahan saya daripada saya ribut sama orang tua. Kayak gitu. Ya, belakangan saya juga ngomong tapi dipelintir lagi soal masjid. Saya bilang, saya cerita gitu ada DKM masjid yang datang ke saya. Katakanlah hari Senin minta jadwal. Kemudian langsung saya iyakan. Begitu diiyakan gembiranya minta ampun. Kemudian hari Rebo datang lagi dengan rombongan DKM karena ini adalah berita besar buat mereka gitu.
buat beliau-beliau. Dan saya terima sambil kemudian saya ajak keliling pesantren. Gembira banget, makan apa segala macam. Dan Jumatnya diumumkanlah di masjid. Sebelum Jumat biasa kan pengumuman DKM bahwa sebelum khotib naik mimbar ada pengumuman kayak gitu kan. Untuk acara tablik akbar besok, alhamdulillah setelah 3 tahun kita kontak Ustadz Yusuf Mansur nggak pernah bisa. Ini Ustadz Yusuf Mansur sudah berhasil kami ketemu, kami kontak, dan sudah ada tanggal yang diberikan oleh beliau. Itu ada satu jamaah yang kemudian ngacungin tangan dan bilang, jangan kotori masjid kami dengan penipu, dengan orang munafik. DKM yang pengen kemudian memberitakan ini sebagai berita baik, jadi grogi. Itulah salah satunya, ya. Ada juga, ada juga banyak gitu. Tapi setelah saya laporin ke Barreskrim, saya itu mikir gitu. Oh sebentar nih, gitu. Seperti masih ada yang salah ya, apa gitu yang salah. Sehingga masih di slow downin gitu loh. Kebetulan dengan izin Allah ada COVID gitu. Jadi ya memang slow down gitu. Nah kembali ke 2005. Jadi posisi saya di 2005 tuh masih kayak gitu. Utang 1,4 miliar, rumah masih tanah, bumbungan bambu, pintu juga masih nggak nyampe ke bawah karena pintu yang dipakai pintu seadanya, tembok juga tidak sampai ke atas karena kekurangan bahan barangkali itu. Mertua, jadi saya tinggal di rumah mertua ya, almarhum mertua. Tapi itu saya bilang karunia luar biasa. Saya dalam kondisi kayak gitu udah punya 2 perguruan tinggi, udah punya embrio Darul Quran, punya istri gitu. Belum lahir tuh waktu itu Wirda udah lahir 2001 Wirda lahir. Belum lahir anak yang kedua. Nah lagi niti-niti gitu saya mulai masuk El Sinta, masuk juga sebenarnya udah TVRI. Nah tapi orang ini memang berkelas karena saat itu udah menjadi pengusaha nasional, udah punya banyak outlet di mana-mana, karyawannya juga mungkin udah ribuan saat itu gitu. Artinya ini orang hebat lah. Saya juga ngelihat bagaimana tangannya ringan ya membantu orang ketika masuk ke studio TVRI itu, mulai dari satpam yang ditemuin, wah itu ngepelin terus tak duitnya itu lancar gitu. Saya sampai kagum sebenarnya. Dan memang orang ini dikenal sebagai pelaku sedekah yang luar biasa. Usahanya itu beliau menerapkan 30% ya bersedekah gitu. Bukan cuma 10% loh, tapi 30%. Nah, 2005 beliau ngajak saya tampil di TVRI, beliau yang bayar acara itu. Kemudian pulangnya saya ngobrol sama beliau. Nah, kelihatannya jatuh cinta orang itu sama saya, jatuh hati orang itu sama saya. Karena saya ngomongnya sama, bab sedekah. Kemudian kami bersahabat, berteman, bahkan mungkin dianggap adik, dianggap anak. Dan di-challenge saya oleh beliau kalau begini nanti saya akan hadiahkan ini, kalau begitu nanti saya akan hadiahkan ini. Luar biasa lah gitu. Lalu saya diminta oleh beliau untuk ceramah ya, memberi tausiah yang diikuti oleh manajer-manajer warungnya beliau, restorannya beliau, rumah makannya beliau, dan saya sanggupi. Dan disitulah titik awal dari segala kemudian dengan izin Allah kejadian hingga 8-9 April 2020. 2005 saya ceramah di warungnya beliau, diikuti oleh manajer-manajer warung-warungnya beliau di lokasi Jakarta dan sekitarnya. Mungkin kurang lebih sekitar 20 atau 30. Saya bicara tentang sedekah. Nah setelah bicara tentang sedekah, seperti biasa pada tahun-tahun itu, saya kalau bicara tentang sedekah lalu saya mengeksekusi sedekah itu. Jadi jangan ada yang kemudian dapat cerita tentang sedekah, ceramah tentang sedekah, lalu tidak bersedekah. Tapi seingat saya dari dulu, tidak ada sedekah yang saya bawa. Kecuali 1-2 yang memang orangnya juga meminta saya bawa. Pertama, waktu itu kenapa saya tidak bawa? Saya nggak punya project. Artinya nggak ada projectnya juga, buat apa kalau saya bawa gitu. Dan saya nggak makan duit sedekah, ngapain gitu. Ya.
kalaupun makan ya dari duit panitianya aja gitu yang memang menjadi hadiah buat saya gitu. Nah sama itu juga. Jadi saya minta kemudian para manajer itu menulis di kertas mau sedekah apa sih? Gitu. Setelah 1 jam saya ngajar tentang sedekah. Mau sedekah apa sih? Ya silakan tulis saja. Tidak usah cerita sedekahnya saya lihat. Tapi monggo silakan disedekahkan kepada siapa yang saudara mau sedekah. Nah, tapi karena orangnya sedikit, ada sesi bacain. Saya waktu itu minta jangan ditulis namanya supaya saya juga tidak tahu dari siapa. Nah, lagi bacain si A sedekah sekian, si A sedekah sekian, si A sedekah sekian gitu loh. Nah, kemudian ada satu kertas isinya mobil. Nah, ini nggak mungkin kecuali dari bosnya ya. Ini dari beliau yang ngajak saya ke TVRI waktu itu. Ya, di kemudian hari beliau selalu kemudian bicara bahwa saya lupa kacang sama kulitnya. Saya tidak berterima kasih kepada yang sudah membesarkan namanya, sudah memberikan mobil. Dan saya akui memang itu luar biasa gitu loh. Jadi zaman itu ngasih mobil gitu. Saya mencoba mengingat-ingat gitu ya. Emang aneh hidup ini. Kan saya udah bilang gitu sama jemaah, jangan bergantung sama duit. Kalau bergantung sama duit kita nggak bakal punya apa-apa. Ada Allah gitu loh yang punya segala-galanya. Mending kita kemudian bergantung sama Allah. Nah, saya yang nggak punya duit itu tahun itu sebenarnya udah punya Mercy. Ya. Dan Mercy-nya saya sempat sedekahin kepada seorang ustazah. Masih hidup ustazah sampai sekarang. Dan ya artinya memang duit belum, utang juga belum lunas, rumah juga nggak kebiayaan. Tapi dia nggak tahu ya kalau fasilitas tuh emang luar biasa gitu. Karena saya ngajarin minta kan sama Allah gitu. Ayo minta gitu. Nah belakangan gitu di 2010-an saya nambahin bahan ajar bahwa jangan lupa minta duit cash. Kita minta mobil sama Allah, tapi kita minta duit, lupa minta duitnya. Nah mobilnya ada nongkrong terus karena kagak ada duit buat beli bensin. Nah tapi karena saya waktu itu datang naik motor, ya kenapa saya datang naik motor? Karena ya saya sedekah gitu, izin Allah gitu, saya sedekahin, dapat kendaraan. Colt test 120 SS waktu itu juga sedekahin. Pokoknya saya pengen jadi orang besar. Nah kalau pengen jadi orang besar ya sedekahnya mesti besar gitu. Saya harus jadi orang gedean gitu. Nah, makanya sedekahnya harus gede gitu. Wah gitu. Nah hari itu saya kaget. Sedekah mobil. Begitu saya lihat kertas, salah satu kertas isinya mobil. Langsunglah saya nengok kepada beliau yang ada di sebelah kanan saya waktu itu. Ini dari Bapak? Iya. Buat kamu katanya. Masya Allah buat saya Pak. Bayangin loh. Orang yang hari ini kemudian menjadi dalam tanda petik orang di balik penyerangan ini. Dan sekarang udah turun ke second layernya. Dan second layernya kelihatannya bekerja melebihi instruksi mungkin bisa jadi. Atau ya nggak tahu lah wallahu alam. Ini adalah orang yang pernah memberi dengan cintanya mobil kesayangannya. Memberi dengan cintanya mobil yang kemudian menjadi mobil kebanggaannya. Ini ada mobil Elf yang dimodifikasi sedemikian rupa menjadi rumah berjalan. Dia tidak ngebanggain Hummernya, tidak ngebanggain yang lainnya. Dia banggain itu sebagai mobil terbaik yang dia hari itu sedekahkan kepada saya. Terus saya memastikan, Pak ini benar buat saya Pak, karena saya bukan mustahik loh gitu. Nah ini hadiah buat ente, gitu. Pokoknya cinta gitu loh. Saya hari itu juga langsung lihat mobilnya kayak apa, disaksikan oleh para karyawan dan manajer outletnya. Nah hari itu juga saya bawa. Bergetar saya, ya Allah luar biasa. Ada orang ngasih ini, ada orang ngasih itu, ada orang ngasih rumah di Geraha Bintara waktu itu. Kemudian juga kita lewatin untuk ngongkosin dakwah dan lain sebagainya. Saya enggak bicara tentang saya waktu itu. Saya bicara tentang umat. Saya bilang, wah hari ini dapat kendaraan hebat banget.
Nah di perjalanan dari mulai Bintaro waktu itu ngadainya di Bintaro sektor 1 atau sektor 3 waktu itu saya agak lupa. Udah mau ke Geraha ya, Geraha Bintaro. Ada itu ada McD di sana, ada sektor 9 kalau nggak salah malah. Terus kemudian perjalanan pulang ke Kampung Ketapang, saya teleponlah istri gitu, ngobrol sama istri. Ada yang sedekah mobil loh. Siapa yang sedekah mobil? Beliau si Ulan itu. Hebat amat. Mobilnya bagus deh. Mobil bulu, ada TV-nya, ada sofanya, bisa di tempat tidur. Ada kulkasnya. Top dah udah. Dan kapasitasnya pun bisa banyak. Terus saya ingat filosofi es krim itu. Ada 5 anak begitu saya cerita. Dibagi es krim, surang 1, tua, gapat gitu. Yang satu nih, ketika dibagi es krim, dia nggak makan. Tapi dia cari anak yang nggak beruntung, yang nggak ikut dipanggil. Dia kasih itu anak itu. Kenapa? Karena kata si anak yang kelima ini, saya pengen punya tokonya. Saya pengen jadi si enci. Saya pengen jadi si engkoh. Saya pengen jadi si bapak. Saya pengen jadi si ibu yang bisa punya toko gitu. Jadi ada orang-orang miskin yang ketika dikasih kemudian memilih memberi kepada yang lain, lalu kemudian Allah jadikan dia menjadi orang kaya. Nah, berdasarkan cerita ini kemudian, nah di sini nih yang saya bilang, ini letak kesalahannya. Ini yang kalaulah itu terjadi hari ini tidak akan terjadi gitu. Tapi dulu saya kurang pengalaman, kurang bahasa, kurang peka gitu. Ya sekarang juga kurang, masih jauh. Tapi dulu parah gitu. Nah di perjalanan saya bilang sama istri saya, gimana kalau kemudian kita sedekahin aja langsung mobil ini. Istri saya bilang, sedekahin aja gak apa-apa. Saya juga gak bisa bawa mobil, tempat juga gak ada. Dan memang rumah kami kan di gang waktu itu. Mau naruh di mana mobil itu? Gitu. Nah itu juga alasan kenapa saya sedekah terus. Ya, karena kalau saya bawa mobil ke rumah juga naruhnya jauh. Terus kalau saya paksain, yang ganggu orang juga. Gitu. Terus sepet juga orang saya utang banyak, mas punya mobil. Gitu. Nah istri saya setuju, kemudian beloklah mobil itu ke satu pesantren yang kelak menjadi Darul Quran yang pertama. Ya di Kampung Bulak Santri itu ada Mu'alim Hussein almarhum, ada anaknya kemudian Mu'alim Rahim. Nah, saya bawa ke situ, kemudian serah terima sebagai mobilnya pesantren itu dah gitu, walaupun pakai Darul Quran, tapi saya tetap merasa itu bukan saya gitu. Dan buktinya sampai sekarang udah pisah kan dari Darul Quran pusat, maksudnya itu punya Rohim gitu, punya orang Bulak gitu, bukan punya orang Ketapang. Waktu saya bikin itu, orang kampung sini pada komen, bukan bikin pesantren di kampung sendiri dulu, malah di kampung orang gitu. Terus saya bilang ya kalau kampung sendiri mau hebat, bantuin kampung orang gitu. Itu saya belok ke situ, kemudian serah terima. Disitulah masalah awalnya gitu. Nanti ada terusannya insya Allah. Panjang nih masih. Tapi ini hikmahnya banyak ini. Banyak banget ini hikmahnya. Top ini. Insya Allah ya buat yang mau apa? Ngambil hikmah ya. Tentu saja yang gak bisa ya. Dan gak mau ya gak dapat lah. Izin Allah mudah-mudahan pada dapat hikmahnya. Oke, cerita tadi sampai kemudian saya bersedekah mobil yang disedekahin ke saya. Nah, mestinya saya bilang dulu sama beliaunya itu, boleh nggak kalau saya sedekahin? Bisa nggak kalau saya sedekahin? Diizinin nggak kalau saya sedekahin? Kan beliau berharapnya saya make. Gitu kan? Nah, kesalahan saya lagi adalah mobil yang saya terima itu polos gitu. Nah, di kemudian hari mobil itu kemudian ditempel macam-macam.
Jadi karena saya sedekahnya masih ke ekosistem orang dekat, jadi masih juga sesekali kita pakai. Nah, ada kolega kami yang kemudian juga minjem mobil itu untuk film kami. Nah, ya saya sih senyum-senyum aja pada saat 2007 saya dijemput dengan mobil itu. Ada foto saya gede banget di mobil itu. Saya bilang, Haji Doni, ini mobil diginiin. Iya nih, ini udah izin sama Rahim. Mobil jadi begini. Kun fayakun the movie gitu. Nah, logo-logo yang lain masuk, dilala logo Bapak yang mulia yang ngasih saya mobil itu enggak masuk. Enggak mungkin juga dia enggak tahu gitu. Orang kita juga dekat gitu. Dan hebatnya beliau enggak pernah mempermasalahkan. Jadi ini murni menurut saya memang ini adalah kesalahan saya. Bahwa di kemudian hari terjadi persoalan hukum ya. Jadi belok dicari kemudian titik lemah saya di soal hukum dan lain-lain yang dilalai ya pasti ada kalau dicari mah gitu ya. Ya itu sih menurut saya kembangan aja maksudnya bunganya gitu. Aslinya orang ini baik sekali. Nggak pernah lo masalahin. Dan saya nggak tahu kalau sebenarnya lagi terjadi masalah. Jadi begini, ketika saya sedekahin, saya menganggap udah selesai urusan. Wong barang udah saya sedekahin kok, ya udahlah saya nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Nah lupa saya kalau mobil itu harus diperpanjang setiap tahun. Nah, tambah parah ketika diperpanjang bukan saya yang ngurus. 2006 saya udah punya mobil tuh. 2006 saya sudah punya mobil sendiri, udah punya sopir. Jadi dapat kebaikan juga dari orang yang lain. Jadi ada orang ngasih saya mobil sama sopir. Nah, sopirnya juga masih sampai sekarang masih jadi sopir saya dengan izin Allah, masih bersama saya khidmat. Tapi beliau udah jadi separuh, udah pengusaha. Nah, ketika kemudian beliau jadi sopir, ketika saya ini perpanjang mobil ini gimana? Oh ya langsung aja sama Pak Anu tadi diurusin tuh sama Sariman, namanya sopirnya Sariman. Kebayang kan gitu. Nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba ada orang datang mau perpanjang mobil. Punya BPKB dan STNK-nya mau perpanjang STNK. Kebayang nggak sih gitu loh. Emang ustadznya kemana? Ini gitu. Mau mobilnya di mana? Di siapa yang mau mobilnya gitu loh. Tapi luar biasanya segudang pertanyaan yang pastinya ada itu tetap diperpanjang. Terus terulang lagi 2007 saya ditanya lagi sama sopir saya itu ya. Jadi bapak itu nanya ke sopir saya lagi, mana ustadz kamu itu kok nggak datang ke saya gitu. Nah sopir saya juga nggak ngomong ke saya lagi. Aduh ini emang soal jam terbang bagaimana kita harus ngajarin anak-anak kita adab, akhlak. Kalau nggak parah emang ya buktinya hari ini. Itu. Nah saya taunya dari mana? 2014 meledaklah di YouTube. Rupanya ini udah tahunan nih, udah bener-bener nggak ketahan gitu. Meledak di YouTube. Nah ada menit kesekian yang bunyinya begini kira-kira. Apaan saya kan konglomerat. Kira-kira begitu ya. Saya kan orang kaya ini. Lo senior kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Ini yang ngomong sopirnya. Sombong sekali sih. Emang di situ saya bilang astagfirullah iya benar. Nah waktu itu lewat kanan kiri saya minta udah susah nih komunikasi tapi alhamdulillah ada seorang ustadz yang kemudian menjadi wasilah saya ketemu dengan beliau dan sempat kemudian meminta maaf. Seperasaan saya sih insya Allah tulus-tulus aja ya, nggak ada maksud cuman pengen lepas gitu loh. Nah waktu itu juga udah pengajian Istiqlal, di Istiqlal saya umumkan bahwa tanpa saya nyebut namanya seperti hari ini juga, saya bilang bahwa udah pokoknya apa yang mau dilakukan oleh beliau dan orang-orangnya
itu adalah masih lebih pantas sebagai sebuah kesalahan saya, nebus kesalahan saya, biarin aja, nggak apa-apa. Itu salah saya sudah. Insya Allah saya perbaiki gitu. Nah, dilalanya katanya nih kata orang dekatnya, cara saya minta maafnya salah gitu. Jadi saya itu waktu itu minta maaf karena saya orang Betawi, kultur orang Betawi, walaupun separuh saya Jawa, ayah saya Jawa, tapi saya dibesarkan dilahirkan dus gede di Betawi. Orang Betawi itu kalau pengen menghormati yang tuaan dalam kerangka minta maaf atau silaturahim itu ngajak istri gitu. Lah saya ngajaklah istri. Nah, dianggapnya itu penghinaan. Kenapa penghinaan? Karena beliau memang pejuang poligami. Dakwahnya itu poligami. Jadi dengan saya bawa istri ke sono dan seolah-olah menunjukkan perlawanan itu. Nah akhirnya alih-alih kemudian permintaan maaf itu baik, malah menjadi babak baru. Nah habis yang ini kita udah bicara soal hukumnya nih, soal konstruksi yang dipermasalahkannya. Tapi kira-kira itu dulu, ya itulah dia kronologis utamanya gitu. Bagaimana saya tidak menempatkan diri sebagai yang salah saja, memang saya yang salah gitu. Soal nanti konstruksi hukum yang dicari-cari, laporin sana laporin sini, udah terbukti kemana aja SP3. Alhamdulillah lah izin Allah, kemana aja SP3. Upaya hukum terakhir yang mereka kemudian laksanakan ya bukan laporan ya, gugatan ke pengadilan, gugatan perdata di pengadilan. Nah ini saya nggak tahu juga nih, yang tanggal 8, tanggal 9 April di upload ini, yang ada ikatan advokat apa itu. Nah itu saya nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana gitu. Apakah ada lagi yang dianggap korban gitu, lalu kemudian melapor kemana, saya masih belum paham karena saya nggak ngikutin uploadan YouTube-nya beliau itu yang edisi 8-9 April. Belum lihat tuh kemana ini arahnya gitu. Oh ya, karena kemarahan, karena emosi, beliau juga banyak dengar dari yang salah. Di antaranya ketika waktu pertama kali ketemu di 2015 itu, beliau bilang, kamu ini kalau jadi ustadz yang benar, masa pakai duit? Saya diem aja. Dalam hati saya, kapan saya pakai duit gitu ya. Ada satu teman cerita di Medan, undang ente udah mahal bayarnya, terus kumpul duit 60 juta, dibawa lagi duitnya, digondol sama kamu gitu. Tapi saya nerima gitu, enggak gimana. Kan kasihan orang gitu, dia bilang. Kan wajar kalau dia marah karena dapat informasi kayak gitu. Terus saya hati-hati saya jawab, baik Pak, siapa orangnya, nanti biar saya minta maaf ke beliau. Disebutlah nama Ustadz A gitu. Saya inget banget peristiwanya, saya diundang ke Masjid Raya di Medan, zikirlah di beliau. Dari awal udah dikasih tahu sama teman-teman Azikro kalau itu tuh sempalan, itu keluar dari Ustadz Arifin dan lain sebagainya. Tapi karena udah janji, dan saya pikirlah zikir kok gitu. Nah sampai sana emang disuruh bicara tentang sedekah, dan itu satu masjid jadi saksi. Memang saya bicara sedekah, tapi sesuai kebiasaan habis sedekah itu saya juga nggak tahu berapa jumlahnya. Saya taruh aja, saya bilang udah ini bukan urusan saya ya, ini urusan panitia, mau kemana kek panitia itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana kemudian saya ngajar sedekah, lalu kemudian semua orang yang mendengar itu bersedekah. Saya bilang, tapi saya nggak cerita tentang ini. Saya bilang, boleh saya tahu siapa yang cerita biar saya minta maaf. Ceritalah Ustadz Anu. Saya bilang, oh ya udah nanti saya kontak lah beliaunya. Apa kata beliau? Orang udah meninggal. Dosa ente tuh sampai bawa
orang yang meninggal. Duh, bener Haji Azmi dah. Kadang kita ada di situasi yang nggak tepat, situasi yang salah. Ya udah, mau gimana? Boleh nerima gitu. Pernah disidang kan sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Persidangan itu juga permintaan dari kelompok mereka. Jadi waktu itu beliau tuh nulis buku, nerbitin buku berapa biji gitu. Kemudian dikasih ke mana-mana lah, kiai, ustazah, lembaga-lembaga resmi, sekolah-sekolah, pesantren, termasuk Habib Rizik dan kawan-kawan senior ya, guru-guru senior di Jakarta dan sekitarnya. Waktu itu nyidang saya tuh. Nah, saya datang. Ya nggak apa-apa, namanya juga dimintain keterangan kan gitu. Saya datang. Tapi yang bersangkutan sampai ya orangnya beliau tuh sampai kemudian lewat 1 jam lebih tuh nggak nongol-nongol dan dipastikan nggak datang. Itu tuh Habib Rizik nyuruh saya berdiri terus melok saya. Habib Rizik bilang, kalau gitu antum yang benar karena antum berani datang gitu. Nah, hari itulah laporan ke Barreskrim mereka, laporan pertama ke Barreskrim kalau nggak salah tuh waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya juga pernah datang ke Ustadz Arifin Ilham dan lain sebagainya. Tapi ya udah gimana, udah nggak bisa juga dimintain gimana aja, orang udah wafat gitu kan. Bener tuh, itu puisi itu bener banget, dan kalimat Haji Azmi itu bener banget. Karena kita ada di posisi yang salah, waktu yang salah, yang nggak tepat gitu, ya gimana lah gitu. Tapi ya insya Allah semua jadi kebaikan. Nah, next kita ngobrol soal konstruksi hukumnya. Apa sih yang dipersoalkan gitu ya? Apa sih yang dipermasalahkan gitu? Apa yang dipersoalin dan dimasalahin gitu? Insya Allah. Persoalan hukum yang kemudian terus-menerus dibawa oleh beliau-beliau dan kelompoknya itu kira-kira secara garis besar ini ada 3. Pertama, diasosiasikan atau digiring kepada opini bahwa saya makan duit sedekah, menyalahgunakan sedekah, dan sembarangan kemudian berdakwah tentang sedekah. Tidak punya dalil, tidak punya dasar, termasuk salah dalam cara saya memotivasi orang sedekah yang bicaranya dunia. Itu yang pertama. Dan dilalah yang pertama ini pun juga pernah dibawa ke ranah hukum. Seperti juga yang YouTube terakhir 89 April itu. Padahal saya sendiri tidak tahu sedekahnya kemana gitu, ke siapa gitu. Pertama memang ke orang lain, yang kedua ya itu secara sistem. Ya, ke orang lain itu pernah terjadi begini, saya ceramah di Wonosobo dengan izin Allah, dan saya dituduh lagi-lagi membawa uangnya, padahal sama sekali nggak dibawa. Dan waktu itu sedekahnya juga ada ke Syekh Ali, bukan ke saya. Dan kemudian ya nggak tahu, marah tanpa sebab gitu. Ada sosok yang kemudian dimunculkan marah tanpa sebab, sehingga kemudian kesannya ya begitulah gitu. Saya salah dan harus mulangin sedekah orang gitu. Terus ada juga yang katanya wakaf dengan memberi sertifikat ke PPPA Darul Quran. Ada 2 kalau nggak salah, ke Surakarta dan Semarang. Itu jadi mirip seperti misalkan ada kawan-kawan yang sedekah ke pondok, lalu ya mungkin yang namanya manusia ya, ada selip, ada salah, atau ada tidak tepat, atau mungkin kurang cepat ya. Misalkan orang wakaf tapi nggak pernah digunain gitu. Memang ada masa, kalau cerita 5-6 tahun yang lalu atau malah 7-8 tahun yang lalu, ya memang kita kekurangan orang, karena kan untuk menjalankan
mengeksekusi satu sedekah orang, satu wakaf orang ini memang perlu SDM, perlu biaya, misalkan mengubah sertifikatnya menjadi akte wakaf, akte hibah. Ini nggak murah gitu. Dan orang nggak ngerti itu kalau itu perlu sistem, perlu orang dan perlu dana. Ya, beda kalau sekarang. Kalau sekarang ini emang udah relatif settle ya. Insya Allah bisa tertangani dengan sangat baik. Ada time table-nya, ada time plan-nya yang kemudian bisa membuat sedekah orang kemudian tereksekusi dengan baik tanpa nunggu lama-lama. Ya, zaman dulu banget malah orang marah-marah ke saya. Sedekah rumah sampai rumahnya rusak. Iya, makanya saya bilang kan tetap ada salah gitu. Saya nyuruh orang sedekah gitu, tapi kemudian jadi bermasalah. Bahkan saya pernah didatangin langsung oleh seorang ibu yang seperti itu. Dia bilang lampunya mati, pagarnya rusak, semua rusak. Kemudian saya bilang, masih ada nggak rumahnya? Ya masih. Ya kalau gitu ibu rapiin. Siap, saya rapiin. Oke, saya rapiin. Ya udah bener-benerin dan ya bikin ada kasur, ada kemudian tempat tidur, ada kamar mandinya juga dibener-benerin. Iya, semua saya benerin. Terus bagaimana anak-anak yatimnya, anak rumah tahfiznya? Ibu cari di sekitar situ. Mudah-mudahan ada. Oke dah, saya cari. Gurunya gimana? Pak, guru kan gampang. Guru di kampung situ aja, di kompleks situ, atau mahasiswa nanti di challenge gitu, mahasiswa nanti dibayarin kuliahnya gitu, asal mau ngelola dan ngajar di rumah tahfiz itu. Itu nanti makan anak-anak rumah tahfiznya gimana? Makannya ibu tanggung juga sama gajinya tuh guru. Nah, insya Allah lah kalau udah dimulai mah banyak yang bantu. Terus melotot tuh dia. Lah, terus tugas Ustadz apa? Tugas saya bikin orang seperti ibu jadi bisa. Nah itulah kemudian hadirlah rumah tahfiz mandiri yang sampai sekarang jumlahnya ribuan di seluruh tanah air. Oke, itu satu. Jadi yang dibawa menjadi ranah hukum, isunya itu seputar penyalahgunaan sedekah dan lain sebagainya. Ini sih gampang jawabnya karena PPP Adal Quran kan pembukuannya rapi, bagus. Kita malah pernah mendapatkan award sebagai salah satu lembaga dengan keuangan publik terbaik gitu. Informasi keuangan publik terbaik itu. Sekali atau dua kali gitu. Dan dari 2007 kita udah biasa tuh pakai auditor independen dan kemudian ngiklanin di Republika gitu. Dan secara berkala semampunya kita mengirimkan kemudian laporan-laporan itu apa tiap bulan apa gitu kepada donatur itu. Insya Allah. Oke, yang kedua konstruksi hukum yang mereka kemudian kenakan ke saya adalah soal patungan usaha. Nah, patungan usaha ntar saya jelaskan di kemudian hari ya di voice note yang berikutnya. Kemudian yang ketiga seputar moyafidi. Nah, insya Allah nanti saya jelasin nyusul. Patungan usaha ini adalah ide yang digagas berdasarkan ekonomi gotong royong. Bahwa duit kecil, duit receh, kalau disatuin itu jadi duit raksasa banget. Nah, orang-orang kecil kalau dikumpulin itu jadi giant gitu, super giant malah jadi raksasa. Jadi raksasa ekonomi baru gitu. Dan juga membawa spirit bagaimana Indonesia gitu ya, orang-orang Indonesia. Bahkan saya tidak bicara muslim saja, ini Indonesia ya, warga negara Indonesia itu menjadi tuan di negerinya sendiri gitu. Tidak menjadi market doang tapi menjadi pelaku ya, bahkan di atasnya pelaku yakni menjadi investor gitu. Bagaimana kemudian semua opportunity yang terjadi di negeri ini harusnya menjadi hak ya, menjadi milik, menjadi kemudian rezeki dari orang-orang kita sendiri gitu. Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia, di daerah-daerah banyak kemudian opportunity itu tidak menjadi milik orang daerah itu, ya tidak berarti otomatis tidak menjadi milik kita orang Indonesia karena masalah ilmu, juga masalah regulasi.
Misalkan ada satu daerah yang bakal menjadi daerah industri, alih-alih kemudian pemegang kekuasaan itu mengedukasi masyarakatnya supaya kemudian sadar, melek akan opportunity yang bakal terjadi, malah kemudian menjadi calo, ya, pembebasan tanah kah atau apakah gitu. Dan konyolnya kadang-kadang menjait dengan pihak perbankan dan kemudian pengusaha memakai justru surat-surat dari masyarakat itu sendiri sehingga dimodalin oleh perbankan, tapi masyarakatnya hilang. Seperti gitu-gitulah. Nah, patungan usaha itu lahir menjawab itu. Nah, sekitar 2010 saya mulai campaign gitu, campaign berdasarkan apa? Salah satunya berdasarkan salah satu telco yang dijual. Kira-kira tahun 2008 kalau tidak salah dengan izin Allah. Telco itu pada saat dijual punya pelanggan 40 juta orang, termasuk saya diantaranya. Dijual tuh 13 triliun, kurang lebih lah ya ceritanya. 13 triliun. Yang beli itu Qatar, Kitel yang beli, Qatar Telecommunication. Nah, saya waktu itu bilang, kenapa dibeli oleh Qatar itu? Karena kita nggak ditawarin. Padahal kalau kita ditawarin, kita juga mau. Persoalannya nawarin lo pada emang punya duit. Nah, di situ saya bilang, ya iyalah kalau sendiri mah mana ada 13 triliun. Tapi kalau 40 juta orang itu ditawarin, menjadi murah. 13 triliun dibagi 40 juta itu cuman loh 325 ribu. 325 ribu itu emangnya bayar langsung semalam. Hah? Telco yang dimaksud itu emangnya perlunya sehari kan? Enggak. Bisa dibikin jadi timetable-nya pembayaran ikutan sahamnya bisa 3 tahun, 36 bulan. Sehingga cuma 9.000 perak per orang per bulan. Nah, zaman itu memang belum zaman fintech. Ya, tapi waktu itu saya udah bilang 9.000 perak itu kan gampang. Di hold aja pulsa gitu. Pulsa di hold, kasih berita ke semua pemegang nomor gitu kan. Our valuable customer, ya, semua pelanggan kami yang kami hormati, mau nggak jadi pemegang saham telco yang Anda pakai nomornya ini? Kalau mau, tahan pulsa Anda setiap bulan 9.000 perak. Maka 36 bulan yang akan datang selamat Anda menjadi owner gitu loh. Ya, sahamnya tiap bulan naik gitu sampai kemudian sempurna, selesai tuh 13 triliun gitu loh. Sementara palanya orang-orang yang naruh saham itu kemudian bisa dijahit sehingga bisa anjak saham gitu. Ada perusahaan keuangan apa yang kemudian modalin, ada diskonto berapa yang dibagi gitu. Nah, waktu itu saja saya udah bilang, dan sekarang ketemu zamannya nih, bahwa 9.000 perak itu jangan lupa. 9.000 perak itu kan sebulan. Kalau harian, maka ketemunya cuma 300 perak. Dan jangan lupa juga 300 perak itu satu hari. Nah, kalau kita bagi 3 kali pembayaran, morning, noon, sama night gitu ya, pagi, siang, malam cuma 100 loh. Beli perusahaan raksasa sebesar 13 triliun itu cuma 100 rupiah loh. Nah, hari ini kan dengan adanya fintech itu cuma 1 perak saja bisa gitu transfer gitu loh. Ini luar biasa ini gitu. Nah, bayangin, saya membayangkan nanti akan ada supermarket ya, supermarket saham itu loh, mau beli apa aja itu kita florin aja udah ke masyarakat. Nah, namanya crowdfunding kan gitu. Nah, hari ini juga ketemu episodenya karena udah ada POJK ya, peraturan OJK terbaru bahwa ini tuh legal gitu loh. Namanya ECF, Equity Crowdfunding. Nah, equity crowdfunding. Ya, di mana kemudian misalkan ada satu hotel, ini bisa dipecah gitu loh. Ya memang cuma 10 miliar maksimumnya untuk yang tahap sekarang ini. Tapi kan bukan tidak mungkin ini akan terus berkembang lagi ya. 10 miliar itu kan untuk project per project. Jadi kalau satu hotel misalkan dia 12 lantai, ya udah. Supaya memenuhi unsur 10 miliar, ya per lantai saja. Per lantai di crowdfundingin, crowdfunding investment gitu loh. Ya, udah keluar nih. Nah, Petren sendiri udah dalam proses pengajuan
dengan izin Allah keburu corona, habis corona insya Allah on lagi dan kita makin sempurna tuh gitu. Di bidang properti misalnya, maka masyarakat kecil nanti akan menjadi pemilik dan tidak akan ada bubble karena ketemunya cuma 2 layer langsung ketemu konsumen. Ya ini pemilik proyek, kemudian masyarakat patungan, kemudian langsung ke penyewa kah gitu loh, atau ke pembeli kah gitu. Jadi tidak ada tuh yang namanya bubble harga gitu. Ya, jadi satu kamar apartemen misalkan itu tidak nyari satu pembeli, tapi nyari 1.000 orang yang bisa patungan gitu loh. Misalkan kamarnya 200 juta, ya cuma 200.000 gitu loh. Nah 200.000 kan bisa cash keras ke developer dengan bertahap 6 bulan, 6 bulan, setahun atau malah 5 tahun 60 bulan. Tambah murah gitu loh. Sehingga ketika orang placement 100.000 itu bisa buat saham macam-macam gitu. Oke. 2012 kemudian saya eksekusi dengan izin Allah. Namanya juga waktu itu pemula dan kemudian nggak ngerti apa-apa bahwa itu ada regulasinya, itu ada peraturannya. Kemudian hari saya dituduh lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Dituduh lagi investasi bodong, ilegal, dan saya terima. Memang waktu itu juga kita dihajar kan, dihajar, alhamdulillah. Tapi karena saya bersahabat dengan media-media, nggak lari, nggak gimana-gimana. Ketika kemudian dipanggil oleh OJK juga menjadi berkah buat OJK pada tahun itu, karena OJK baru aja belum lama lahir kan. Masih kemudian perlu dikenal oleh masyarakat. Saya waktu itu wartawan aja pada nanya kok OJK itu apa, kantornya di mana. Itu beneran terjadi itu. Nah ini kan jadi juga sisi baik ya pemberitaan buat OJK, dan OJK luar biasa saat itu. Saya sudah mensupport saya bahwa mereka bilang ini sebenarnya yang kami cari, kata OJK pada saat itu, pada masih zamannya Pak Mulyaman Hadad. Ini bener ini. Tinggal Ustadz Yusuf dipakein aja regulasinya, suruh urus izinnya gitu. Nah kemudian saya kena sanksi waktu itu. Sanksinya apa? Sanksi edukasi. Ya saya terus belajar. Nah, ya memang lama. 2018 akhir baru turunlah kemudian izin aset manajemen dan langsung bikin yang syariah. Dan hingga saat ini menyandang yang pertama dan satu-satunya syariah yang benar-benar full pledge dari lahir syariah. Ini sebenarnya sebuah keberkahan buat umat gitu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu keberkahan buat Indonesia gitu ya. Tapi kalau aset manajemen memang belum crowdfunding banget gitu. Karena dana orang kan nggak bisa kita kelola gimana-gimana, itu harus lewat aset manajemen. Beda nanti dengan SCF. Ya, dengan ECF tuh beda, equity crowdfunding tuh beda. Tapi perpaduan antara kemudian aset manajemen dan ECF, itu top banget. Apalagi di tengah-tengahnya itu ada koperasi. Nah waktu itu 2012 exit solusinya adalah pakai koperasi. Nah disinilah kemudian terjadi problem, terjadi masalah montal gitu. Dulu kan memang masih saya sendiri, saya yang nerima, saya yang catat, saya yang kemudian mengeksekusi gitu. Dan eksekusinya waktu itu ke Hotel City. Prematur emang itu. Hotel City. Kemudian ada yang namanya patungan aset. Jadi ada 2, ada PU, ada PA. Patungan usaha, patungan aset. Patungan aset juga ini bertujuan melindungi tanah-tanah masyarakat supaya tidak dihabisin oleh konglomerasi. Capital conglomeration gitu loh. Capital konglomerat. Orang-orang yang kaya-kaya gitu yang udah bisa beli tanah. Kita kagak pernah bisa beli. Kenapa? Kan duitnya cuma 1 juta, 10 juta. Kita bisa beli juga kecil-kecil gitu loh. Itu pun juga jadi DP, jadi uang muka, terus kredit dari 15 tahun. Apaan sih gitu loh. Padahal kalau kita kumpulin nih jadi sebuah kekuatan gitu loh. 1 hektar tuh 10.000 meter. Ya udah 10.000 orang aja patungan. Selesai. Habis itu disentuh dengan ilmu properti, jadi sesuatu. Hitungan tak ya 2-3 kali jalan jadi pada punya rumah gitu loh. Nah sekali lagi itu prematur. Rasa itu saya berhasil ngumpulin uang izin Allah 40 miliar tuh cuma lewat Twitter waktu itu.
ya hancur gitu. Data apa segala macam, tapi berdiri itu hotelnya dengan segala ceritanya lah itu. Nah waktu itu kan yang juga nggak dihitung oleh orang kan cost. Ya, lagi-lagi sama seperti sedekah tadi, orang pikir kalau kita nerima uang sedekah kita nggak keluar duit. Salah, kita keluar duit karena untuk menyalurkan itu perlu orang. Apalagi kemudian patungan usaha dan patungan aset. Wah itu kita nanggung dari 2012 sampai 2018 ya. 2018 tuh pelunasan Hotel City. Wah itu luar biasa. Take over bunga banknya aja itu bisa 500 jutaan sebulan tuh. Belum lagi operasional, perizinan. Itu ngerubah izin saja kan, itu izinnya rusunawa. Jadi proyek pertama patungan usaha itu Hotel City. Nah, jadi semua yang pada ikut patungan usaha di move ke koperasi, kemudian dibikinin saham koperasi itu, dan kemudian mereka menjadi pemilik sekian persen, dihitung nih 100%-nya berapa sih Hotel City gitu loh. Terus dihitung saham mereka jadi sekian. Di perjalanan kemudian, ya alhamdulillah namanya juga, saya bilang tadi namanya juga prematur, perdana. Ya gitu deh, sandung-sandung gitu kan. Data banyak enggak lengkap, data banyak enggak cocok, bahkan enggak punya data. Tapi segitunya tuh sampai 2018 kita udah mulangin kurang lebih 80%. Kurang lebih ya, 60-80%. Tinggal dikit lah gitu. Ya alhamdulillah gitu. Nah diantara yang nggak bisa dipulangin itu emang yang datanya nggak ada apa segala macam. Nah pas Desember 2019 saya mulai izin Allah kekurangan uang, nggak ada uang karena emang suspend imani yang karena kita masih kurang, suspend tuh masih suspend sampai kemudian baru dibuka total 18 Maret kemarin. Tapi qadarullah keburu corona kan. Jadi saya nggak bisa memenuhi permintaan periode yang kemudian akhir. Jadi masuk ke Desember 2019 sampai kemudian April 2020 ini saya belum bisa memenuhi. Nah, mungkin mudah-mudahan kalau udah ekonominya bagus, malah mungkin bisa kita lunasin insya Allah. Nah, kelompok mereka ini menjaring gitu. Mereka bikin Instagram, bikin Facebook, kemudian rajin bikin pertemuan-pertemuan lalu mengatakan bahwa siapa yang merasa ditipu, dibohongin, nah masuk lapor ke kami. Nah ya kan pasti ada aja tuh yang lapor. Nah yang lapor-lapor itu ditangkap, di list, kemudian mereka didorong untuk lapor-lapor ke sana kemari. Alhamdulillah secara juga konstruksi patungan usaha ini segitunya tertati-tati benar gitu loh. Hotel City-nya ya ada. Karena kan harus dibedakan nih antara penipuan dengan kesalahan, penipuan dengan kegagalan, penipuan dengan kebangkrutan, penipuan dengan kemudian ketidaksuksesan, ketidakberhasilan. Mesti dibedakan gitu. Ya, dan juga nggak gagal-gagal bahwa orang itu dipenuhi kok. Hotelnya ada dan saya selama ini tidak pernah berbagi rugi. Ya, kalau dihitung bunga bank itu sebagai sebuah kerugian kan itu kami tanggung dengan izin Allah. Dan memang waktu itu saya lagi super-supernya ya bisa nanggung apa segala macam sampai kemudian Hotel City itu lunas. Nah waktu itu ketika dihajar saya bilang kita akan keliling kota-kota. Nah alhamdulillah itu kami penuhi. Ya, itu pun sempat dipermasalahkan. Katanya mau keliling. Loh sudah keliling. Saya keliling tidak perlu semua kota. Jadi saya keliling 2 kota tapi disiarkan. Nah yang kemudian pengen balikin duitnya ya bismillah semampu kami akan kembalikan. Gitu, tapi kan juga jadi milik kita kalau setelah dikembalikan. Nah supaya adil saya bilang, saya umumkan Hotel City itu kita akan kembalikan dan saya akan wakafin gitu loh. Sudah diwakafin, jadi nggak milik saya juga padahal saham terbesar kan saham saya dengan izin Allah. Tapi saya wakafin. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah proyek mercusuar. Nah sampai hari ini gugatannya pun yang di pengadilan negeri kelihatannya ada unsur yang PU juga. Oke, itu yang nomor 2. Ini nomor 1 sedekah, nomor 2 PU. Yang nomor 3 ini Moyafidi. Ini Moyafidi lebih aneh lagi. Moyafidi ini lahir di tahun yang sama dengan patungan usaha. Dan saya demen kalau ada orang yang melaksanakan tausiah saya. Demen kalau ada orang yang menyambut dan kemudian
gegap gempita melaksanakan kemudian ceramah dan motivasi dari saya karena merasa jadi gayung bersambut. Ya, saya dan juga pemilik Moyafidi, penggerak Moyafidi sama-sama nggak ngerti kalau ini tuh salah gitu loh. Ngumpulin duit orang tanpa kemudian regulasi itu salah gitu. Nah, tapi kami termasuk yang cepet move-nya gitu loh. Nah, jadi Moyafidi ini bukan proyek saya. Salah kalau dialamatkan Moyafidi itu sebagai penipuan saya. Pertama, Moyafidi sendiri kalau saya lihat bukan penipuan. Ya, bukan penipuan. Jadi ada orang punya aset, kemudian ada mau dibangun apartemen. Lalu mereka ngikutin cara saya. Ya benar juga tuh, daripada dimiliki sama orang lain. Ya udah, bismillah kita florin aja. Nah, saya dengan sukacita dong gitu kan, menyambut. Bagus jalan. Nah, pada saat yang bersamaan juga banyak titik tuh. Ada orang beli ruko, komplek, patungan beli ruko. Kan saya bilang, yang bener lah orang komplek, rukonya milik orang semua. Ayolah patungan tuh, sekomplek ada berapa orang sih? 1.000. Ya udah 1.000 orang patungan lah. Jadi ruko di depan itu punya orang komplek. Itu jalan gitu loh. Nah, dilala yang ini emang gede. Nah, ini teman-teman di Magelang, Solo ya, jalan. Nah, waktu itu pasarnya adalah teman-teman Petren. Nah, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, 4 tuh yang dipermasalahin. Yang keempat tuh Petren. Oke, cerita Moyafidi ya. Jadi pasar para patungan usaha dalam bentuk Moyafidi itu adalah teman-teman Petren. Nah, saya mengapresiasi dong ketika gelar acara tentang Moyafidi, saya datang. Nah, dari mulai dirumuskan, diputuskan mau ada Moyafidi, saya nggak terlibat dalam pengertian saya tidak terlibat sebagai pemilik. Enggak. Aduh, saya nggak punya itu rasa pengen ini punya, saya ini punya. Aduh, ngapain sih gitu loh. Ini kan ini ceritanya tentang sebuah idea ya, gagasan, pikiran. Saya mau florin aja kayak rumah tahfiz. Rumah tahfiz kalau emang pada bisa buka sendiri, kenapa harus saya yang buka gitu kan? Jalan aja begitu. Pesantren kalau emang pada bisa buka, lah kenapa harus saya yang buka? Jalan aja gitu. Patungan usaha juga begitu. Nah, ini bentuknya Moyafidi. Nah, dari mulai diputusin tanggal sekian mau ada pertemuan apa segala macam, ya tentu tektok sama saya, tapi tidak dalam kapasitas saya sebagai pemilik. Itu pemilik proyek, baik pemilik tanahnya maupun pemilik konsepnya, tidak. Nah, pada saat kemudian kan ada rentang waktu nih kayak jadwal ceramah lah. Ustadz bisa nggak hadir? Ya bisa, tanggal berapa? Tanggal sekian. Nah, di rentang waktu itulah terjadi kemudian teguran dari OJK dan sebagainya, yang kemudian akhirnya saya kasih tahu ke mereka, cara kita salah, dirubah. Nah, waktu itu saya tetap datang, tapi bicaranya itu, bicara salah loh ini, diperbaikilah dari awal udah koperasi, terus jangan berkumpul lebih dari 300, jadi kalau mau kumpul 299 saja. Bikinin batch per batch gitu. Batch 1 sampai 299. Batch 2 nanti 1 lagi sampai 299. Tapi batch 2 dan seterusnya. Waktu itu Moyafidi dijual dengan harga saham 2,7 juta rupiah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah yang kemudian dijadikan sebagai ranah hukum bahwa saya menipu Moyafidi. Ditambah lagi dengan sebuah fakta. Kenapa saya bilang ini bukan penipuan? Karena pada tahun-tahun itu ada moratorium. Itu beberapa kota ada moratorium tuh, termasuk Magelang dan Yogyakarta, terus Sleman apa gitu ya, bahwa tidak boleh ada apartemen baru, tidak boleh ada hotel baru. Tahun-tahun itu tuh. Nah, karena tidak boleh, maka pembiayaan dari BNI waktu itu tidak jadi turun. Nah, ketika tidak jadi turun, proyeknya jadi mantap. Sementara duit dari teman-teman Petren udah kumpul. Waktu itu sekitar 1,5 miliar rupiah. Menyadari ini bakal menjadi potensi masalah, saya berbaik hati waktu itu. Saya bilang, udahlah, bismillah ini jadi pelajaran. Ya, saya yang tanggung insya Allah. Gitu. Nah, rupanya bahasa saya yang tanggung itu, ini menjadi sebuah problem juga di kemudian hari. Oleh orang-orang yang memproblemkan gitu. 1,5 miliar itu kemudian saya switch menjadi saham Hotel City. Kan ini hotel saya. Nggak apa-apa lah. Udah potong 1,5 kan gitu buat mereka semua dialihkan. Sehingga Moyafidi itu dikeluarkannya oleh Koperasi Indonesia Berjamaah. Itu pun dipulangin di proses berjalan dari mulai
2012 sampai 2013 itu sampai sekarang itu juga mungkin tinggal berapa gitu loh. Nah yang nggak masuk akal nih, setiap pelaporan itu 2,5 juta itunya kasusnya, 5 juta, 12,5 juta itu. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah dah gitu. Nah Moyafidi ini kemana-mana pelaporan itu pasti SP3. Kenapa? Karena emang irisannya nggak ada. Irisannya nggak ada ke saya. Jadi irisan aliran duit nggak ada. Kemudian tanda tangan nggak ada. Terus juga yang masalah ceramah motivasi itu sama dengan yang Polrestabes Surabaya itu. Kalau Polrestabes Surabaya malah saya nggak pernah hadir. Kan dibilangin saya hadir sebagai motivator, nggak ada itu. Yang perumahan fiktif di Surabaya itu loh, nggak ada. Nah ini pun bukti-bukti bahwa saya dorong promosi itu nggak ada gitu. Ya alhamdulillah teman-teman kepolisian bekerja dengan objektif. Mereka dan juga teman-teman Moyafidi juga mereka nggak pernah mengkhianati saya gitu. Jadi nggak pernah bilang ya nih masuk enggak, orang memang kenyataannya begitu. Dan kalau mereka bilang ada juga mereka salah, kan harus membuktikan apakah ada atau tidak gitu. Nah dilalanya nih katanya ada orang-orang yang transfer ke saya. Tapi kan saya memberi pemahaman begini. Lah ya mungkin karena saya ikut ceramah. Ya, ceramah saya itu hasil loh. Waktu itu ngomongin bahwa caranya salah, harus dibenahin. Itu di depan orang banyak di salah satu hotel di Solo apa ya waktu itu. Terus saya bilang ini salah. Nah jadi awal saya ceramah bicara tentang Indonesia berjamaah, konsep bagaimana kalau kita patungan kita menjadi raksasa gitu loh. Nggak ada yang nggak bisa kita beli, semua bisa kita beli gitu. Tapi soal Moyafidinya salah dan saya minta diperbaiki alur kemudian para pemegang saham patungan usaha dalam bentuk Moyafidinya itu emang itu yang saya lakukan gitu. Ya alhamdulillah gitu SP3 terus gitu izin Allah. Nah begitu deh kurang lebih materi-materi gugatan dan sebagainya nanti coba saya kirimkan plus SP3-nya nanti saya kirimkan juga buat dibaca-baca gitu ya. Itu insya Allah. Nah yang terakhir memang soal Petren. Nah, soal Petren ini klasik, dianggapnya money game apa. Nah zaman dulu memang Petren ini multi level, direct selling. Tapi saya memang udah niat menjadi the winner. Jadi kalau ada bisnis yang sebenarnya secara tata aturan ada, tapi pada salah, ya saya bilang, loh kita jangan ninggalin, kita masuk. Tapi kita contohin yang benar gimana. Makanya saya urus tuh regulasi multi levelnya dari A sampai Z. Kalau ini money game nggak mungkin dikasih perizinan oleh APLI, oleh kemudian Kementerian Perdagangan gitu. Makanya di sidang kayak apapun tentang Petren yang nggak terbukti ini money game. Masalah persepsi, ini namanya persepsi kan begitu. Nah itu pun diserang itu, dibawa ke ranah hukum juga. Dan nggak ada habis-habisnya kemudian dijadikan topik diskusi, penghajaran dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika kemudian Petren mendapatkan license e-money, nggak boleh lagi tuh PPOB dan transaksi di multi levelkan. Akhirnya di split. Nah, sekarang ini multi levelnya tuh namanya Treninet. Gitu. Nah, Petrennya sendiri ini menjadi pure kayak OVO, GoPay, GrabPay, Dana, Link aja. Udah nggak ada beda nih, udah nggak ada unsur direct selling, multi level, nggak ada. Itu. Sekian dulu, mudah-mudahan bisa dipelajari. Udah, mohon maaf ini banyak voice-nya. Alhamdulillah masuk periode April 2020 ini semua saya sudah bisa dengan izin Allah. Ya, semua saya udah bisa dengan izin Allah menyatakan bahwa regulasi udah clear, udah clean, udah comply. Insya Allah udah bisa kemudian lari. Jadi pasca corona ini insya Allah udah nggak ada halangan lah. Udah bismillahirrahmanirrahim. Atau malah mungkin nggak perlu nunggu corona selesai juga kali gitu. Nah cuman pertimbangan saya ketika mau ngegeber
ini memang harus diselesaikan, betul. Karena itu kemudian akhirnya kemarinan saya lapor ke Bareskrim. Jangan sampai kemudian ketika kita mau nginjak gas gitu, ya lagi-lagi isu-isu kayak begini yang kemudian tampil gitu. Nah, dari mulai awal Bareskrim itu udah ada teman-teman yang kemudian peduli. Terus bantuin saya sampai kemudian akhirnya pas yang Polda Jatim, ya saya bertahan tuh, nggak mau pakai pengacara, nggak lah, saya bilang pokoknya saya datang aja, datang aja BAP biarin, pokoknya saya mah biarin aja di BAP juga, demen aja udah gitu, mencoba membesarkan hati dan meniatkan bahwa itulah ibadah saya, ibadah BAP.